Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 9 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-18 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, beroleh kemurahan, dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Nahum, bab 1 ayat 15, dilanjutkan bab 2 ayat 2, bab 3 ayat 1-3, dan ayat 6 sampai ayat 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Dekatlah sudah hari bencana.
Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa Akulah Tuhan, tiada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan, Aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi Aku pula lah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Apabila Aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka Aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Menyangkal diri adalah pilihan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tahukah Anda nama Steven Spielberg? Ia adalah sutradara papan atas yang sering sekali meraih beragam penghargaan atas karya perfilman yang telah ia buat. Namun kenyataannya, dalam sejarah hidupnya, ia
pun pernah mengalami beragam kegagalan saat lulus sekolah menengah atas. Saat itu, ia gagal masuk University of Southern California's School of Cinematic Arts, bahkan sampai 2 kali gagal. Meskipun demikian, semangatnya dalam dunia perfilman tidak pernah surut. Akhirnya, ia memiliki banyak penghargaan, seperti Best Director dari Academy Award dalam film Schindler's List dan Saving Private Ryan, dan masih banyak lagi. Inilah contoh dari kegagalan yang ditanggapi dengan sikap positif dari seorang Steven Spielberg. Bacaan pertama hari ini justru mengungkapkan sikap sebaliknya, yaitu sikap negatif terhadap kegagalan, yaitu gagal mengerti dan menerima tawaran keselamatan dari Tuhan. Walaupun tidak ada tulisan spesifik dalam kitab suci tentang dosa-dosa Niniwe yang sebenarnya, namun kita mengetahui sedikit petunjuk dalam kitab Yunus bab 3 ayat 4 bahwa persoalan terbesar di Niniwe adalah kekerasan. Dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengirimkan seseorang yang akan memberi petunjuk bagaimana menyelamatkan diri dari dosa-dosa mereka, yaitu Nabi Yunus. Dengan demikian, kita dapat memahami isi dari kitab Nabi Nahum ini sebagai penjelasan. Sebenarnya, apa yang akan terjadi jika petunjuk dari utusan Tuhan diabaikan, yaitu kehancuran. Inilah contoh dari apa yang akan terjadi pada masyarakat Niniwe jika mereka gagal menanggapi tawaran keselamatan akibat sikap negatif mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kisah Steven Spielberg dan kutipan bacaan pertama tersebut secara simbolis memberi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya sikap kita akan menentukan masa depan kita, baik semasa hidup di dunia ini, bahkan juga sesudah hidup kita berakhir. Secara mudahnya, sikap positif terhadap masalah akan membawa kita kepada kebahagiaan dan juga keselamatan. Sebaliknya, sikap negatif atau respon negatif akan mendorong kita kepada kehancuran. Hal ini digambarkan dengan sangat indah dalam Mazmur hari ini yang menerangkan siapapun yang menanggapi jalan keselamatan dari Tuhan akan disayang Tuhan dan memperoleh keadilan, bahkan walaupun kekuatan mereka lenyap dan mereka tidak lagi ada di dunia ini. Sebaliknya, siapapun yang tidak menanggapi jalan keselamatan dari Tuhan, apalagi menantang atau melawan kehendak Tuhan, akan memperoleh hukuman sebagai akibatnya. Namun demikian, dapatlah dimengerti, mempertahankan sikap positif tidak selalu mudah. Bahkan seringkali harus berhadapan dengan tantangan besar yang kadang berwujud godaan kesenangan atau ikatan duniawi, dan kadang juga bisa berwujud ikatan penderitaan dan kekecewaan. Walaupun sebenarnya hal ini manusiawi, kitab Injil hari ini menerangkan mempertahankan ikatan duniawi atau ikatan penderitaan dan kekecewaan sebenarnya malah menciptakan resiko yang lebih besar lagi, dan inilah yang ditampilkan melalui pernyataan menyangkal diri untuk mengikuti Tuhan. Resiko ini tergambarkan melalui penjelasan mengikuti Tuhan dapat dipandang meninggalkan segala sesuatu yang sebelumnya mengikat
kita, apapun itu. Entah kenikmatan duniawi, ataupun penderitaan duniawi yang kita rasakan. Dan inilah makna menyangkal diri. Dengan demikian, seseorang yang tidak bersedia melepaskan ikatan lama agar dapat mengikuti Tuhan dapat dianggap seperti menyelamatkan nyawanya. Ini justru dapat disebut menolak Tuhan, yang efeknya sangat fatal, yaitu kehilangan keselamatan. Inilah arti dari kehilangan nyawanya. Sebaliknya, bagi seseorang yang bersedia melepaskan ikatan lama untuk mengikuti Tuhan, dapat dianggap seperti bersedia melepaskan atau kehilangan nyawanya. Ini dapat disebut menerima Tuhan yang efeknya sangat indah, yaitu mendapatkan keselamatan. Inilah arti dari ia akan memperolehnya. Jadi, apa artinya tetap bisa melekat atau terikat dengan ikatan duniawi yang lama kalau harus kehilangan Tuhan? Sungguh kerugian besar, karena akan menjadi kehilangan yang tak tergantikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang benar-benar berhasil menyangkal diri? Melalui pernyataan simbolik. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Dapat kita artikan, tidak ada kehancuran total dan kekal bagi mereka yang bersedia dan berhasil menyangkal diri untuk meninggalkan ikatan-ikatan duniawi apapun, baik berwujud kenikmatan atau penderitaan. Itulah hadiah terindah bagi kita yang berhasil melewati penyangkalan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Umumnya, menyangkal diri akan dipandang sebagai pilihan pribadi lepas pribadi atau masing-masing orang. Sebenarnya tidak selalu demikian. Menyangkal diri juga bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan orang lain. Misalnya dalam hubungan suami dan istri. Tanpa adanya kesediaan masing-masing untuk menyangkal diri dan saling menerima, akan ada kecenderungan beda pendapat yang menjurus ke arah pertengkaran. Hal yang sama juga sangat mungkin ditemui dalam sebuah komunitas. Contohnya adalah gereja Katolik, yang sebenarnya adalah kumpulan pribadi-pribadi yang bersedia menyangkal dirinya masing-masing demi sebuah tujuan besar yang mulia dan penuh cinta kasih, yaitu menyebarkan kabar sukacita keselamatan dari Yesus Kristus. Maka menjadi sangat jelas bagi manusia, sebenarnya perbuatan cinta kasih yang mulia tidak akan pernah terjadi atau terwujud dengan sempurna tanpa didahului penyangkalan diri, yaitu kerelaan yang penuh untuk tidak lagi mengutamakan keduniawian atau kepentingan pribadi. Marilah berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami disadarkan oleh sentuhan melalui bacaan hari ini betapa pentingnya bagi kami untuk memiliki tekad untuk menyangkal diri demi menerima keselamatan yang Engkau berikan. Kami juga sadar sebagai manusia, seringkali kami ini lemah karena mudah jatuh dalam keduniawian dan menolak penyangkalan diri, sehingga kami pun tidak menerima keselamatan akibat jatuh dalam dosa. Maka ya Tuhan,
kami sangat memohon anugerah dari-Mu, yaitu kebijaksanaan dan kekuatan untuk rela menyangkal diri dalam situasi apapun agar kami tetap bisa dekat dengan Engkau. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.